kami berpendapat bahwa Perpu ini belum waktunya untuk forum DPR baik memberikan persetujuan maupun forum penolakan, karena pada masa sidang berikutnya ini sendiri yang telah menjadi undang-undang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Sendiri Hadianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Sedangkan penerima kuasa substitusi yang hadir melalui video conference yaitu Bapak Askolani, Dirjen Anggaran, dan Bapak Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Turut hadir pula Bapak Kunto Wibawa, Staf Ahli Menteri Keuangan, dan para pejabat Kementerian Keuangan, Kemenkumham, dan Kejaksaan Agung melalui video conference. Demikian, terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan surat yang MK kirim ke DPR maupun Presiden, Mahkamah hanya ingin meminta atau klarifikasi dari Presiden maupun DPR keberadaan dari Perpu. Bagaimana di DPR prosesnya, apakah sudah disetujui atau tidak, walaupun memang di berbagai media DPR sudah menyetujui, tetapi surat itu kami kirim sebelum disahkan menjadi undang-undang. Sehingga sekali lagi kami hanya ingin penjelasan atau keterangan dari pemerintah, dari Presiden tentunya, apakah sudah menjadi undang-undang atau masih berstatus sebagai Perpu walaupun sudah mendapat persetujuan dari DPR. Itu saja sebenarnya yang ingin kami butuhkan keterangannya. Silakan, siapa yang akan mewakili? Terima kasih Yang Mulia. Pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPR dari Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. DPR di dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa sidang 3 tahun sidang 2019-2020 hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, DPR telah memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perpu 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Dan pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPR tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Tercantum dalam Lembaran Negara tahun 2020 nomor 134, tambahan Lembaran Negara nomor 6516 dan selanjutnya disebut Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi sudah jelas Perpu itu sudah menjadi undang-undang. Nah, kalau begitu sekarang untuk para pemohon, tanggapannya bagaimana? Karena sudah menjadi undang-undang. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Memang dalam prinsip dan asas ini kehilangan objek. Kami menerima itu, tetapi ada satu catatan kami menggunakan logika hukum yang lurus, dan ini saya menilai bahwa kecepatan ketika mengesahkan undang-undang Perpu menjadi kesepakatan di DPR, kemudian menjadi undang-undang, itu luar biasa. Ini kami menilai sebagai logika politik. Jadi hukum sudah tercampur dengan logika politik, ini akan mencederai prinsip-prinsip negara hukum. Itu kami. Kemudian yang kedua, mungkin Pak Yani akan nambahkan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, pertama tadi telah disampaikan oleh rekan kami, Prof. Zainal, karena dimintakan tanggapan kami atas pengesahan Perpu nomor 1 2020 melalui forum paripurna DPR yang sebagaimana tadi telah diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani yang mewakili Presiden. Catatan pertama kami adalah karena ini sebagaimana telah menjadi objeknya, telah menjadi undang-undang. Pertama, tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk memutuskan ini. Seperti itu. Yang kedua, karena ini sudah menjadi undang-undang, ya mungkin kami akan mengajukan gugatan
formal, prosedural maupun secara substansial terhadap Perpu ini sendiri yang telah menjadi undang-undang. Saya kira itu yang mulia. Selebihnya kami serahkan kepada yang mulia untuk memutuskan apakah permohonan kami ini dilanjutkan. Kalau memang dilanjutkan, maka kami akan menyiapkan beberapa keterangan ahli. Dan kami sudah menyiapkan keterangan ahli ini berbagai macam klaster. Klaster yang pertama adalah klaster hukum tata negara, lebih kurang 4 atau 5 orang. Klaster yang kedua adalah ekonomi, lebih kurang 4 atau 5 orang. Klaster ketiga adalah hukum pidana, sama seperti itu. Dan klaster yang terakhir sebagaimana amanat dan arahan dari majelis panel adalah klaster yang mengerti tentang hukum Islam. Nah, kami sudah menyiapkan hal-hal tersebut, tapi semuanya kami serahkan sepenuhnya kepada yang mulia. Apakah permohonan kami ini tetap dilanjutkan? Apakah permohonan kami ini diambil putusan berdasarkan RUU dan lain sebagainya? Itu kami serahkan sepenuhnya kepada yang mulia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya nomor 24, silakan. Terima kasih yang mulia. Dari pemohon perkara nomor 24, kami mengambil sikap merujuk pada asas siapa mendalilkan maka dia harus membuktikan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri masih bersifat dia mendalilkan, tapi belum ada bukti nyata yang dihadirkan di persidangan dengan merujuk pasal 37 Undang-Undang MK, di mana majelis mahkamah memeriksa berdasarkan bukti yang dihadirkan di persidangan. Misalnya berupa surat, apakah memang benar ada surat presiden kepada DPR, kemudian apakah memang benar ada bentuk fisik surat dari DPR kepada presiden, termasuk juga dokumentasi surat menyurat di lingkungan pemerintah dalam hal pengundangan Perpu ini menjadi undang-undang. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada pihak termohon menghadirkan bukti-bukti itu, sehingga dari situ akan kelihatan apakah memang benar Perpu ini sudah diundangkan atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar statement semata. Terkait dengan apakah ini dilanjutkan atau tidak, dari pemohon 24 menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk diberikan putusan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh pemohon 23 maupun pemohon nomor 24 akan dibawa ke rapat permusyawaratan hakim nanti ya. Untuk mengetahui hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH, nanti mahkamah melalui kepanitraan akan menyampaikan surat pemberitahuan baik kepada pemohon maupun kepada presiden melalui kuasanya. Dan ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief, silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Sesuai permintaan dari pemohon 24 ya, pemerintah supaya bisa mengirim dokumen resmi berupa undang-undang yang dimaksud, kalau bisa juga dilengkapi dengan surat DPR kepada pemerintah, kemudian segera dikirimkan kepada mahkamah melalui kepanitraan. Setelah itu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, maka rapat musyawarah hakim akan menindaklanjuti dan menentukan bagaimana sikap mahkamah terhadap apa yang sudah dimintakan klarifikasi pada sidang pagi hari ini. Terima kasih Pak Ketua yang mulia. Ya, baik. Kalau begitu, sidang hari ini atau kali ini dianggap sudah cukup. Sekali lagi, bagaimana kelanjutan dari permohonan ini, baik pemohon nomor 23 maupun nomor 24 termasuk kuasa presiden, tinggal menunggu surat pemberitahuan dari mahkamah melalui kepanitraan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2020 untuk perkara nomor 23 dan 24 garis miring PLP garis datar 18 Ramadhan garis miring 2020 telah selesai. Terima kasih, selamat pagi.